Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube aku Tersha Cipta Nugraheni. Di sini aku bakal jelasin tentang ARDS atau Adult Respiratory Distress Syndrome. Nah, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya sambil menyaksikan. Nah, apa sih pengertian dari ARDS itu? ARDS adalah keadaan dari gagal napas yang ditandai dengan hipoksemia, penurunan fungsi paru bilateral tanpa gagal jantung, dan infiltrat yang menyebar. Nah, kemudian ada penyebabnya. Penyebabnya itu dari ARDS yang pertama bisa shock, yang kedua bisa trauma atau memar pada paru-paru, multiple fracture cedera kepala, kemudian ada cedera sistem yang serius seperti trauma, CVA, tumor dan peningkatan TIK. Lalu ada gangguan metabolisme pada pankreatitis dan uremia. Lalu ada emboli lemak dan cairan amnion. Kemudian ada infeksi paru, difusi atau bakteri, virus dan jamur. Ada juga inhalasi gas beracun. Ada juga aspirasi sekresi gastrik, tenggelam dan keracunan hidrokarbon. Ada juga overdosis obat, dan yang terakhir itu ada kelainan darah seperti DIC, transfusi darah multiple, dan biopsia kardiopulmoner. Nah, patofisiologi sendiri dari ARDS itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fase eksudasi. Nah, fase eksudasi ini terjadi 72 jam pertama dari cedera awal. Mediator cedera mengakibatkan peningkatan permeabilitas kapilar membran yang menyebabkan kebocoran protein sel darah, fibrin dan sel aktif, dan mediator humoral ke interstitium paru. Kerusakan kapiler paru mengakibatkan perkembangan mikrotrombi dan peningkatan tekanan arteri pulmonalis. Cairan yang masuk tidak dapat keluar sehingga berkumpul mengakibatkan edema interstitial. Cairan tersebut akan dipaka keluar dari interstitial ke dalam alveoli yang akan mengakibatkan edema alveolar. Protein dan fibrin di dalam edema akan mengendap dan membentuk membran hialin di atas alveoli. Alveolar akan menjadi kolaps karena produksi subputan yang terganggu disebabkan oleh sel epitel alveolar tipe 2 yang rusak. Hipoksemia terjadi dikarenakan pirau intrapulmoner dan ketidakcocokan V atau Q akibat dari kompresi. Kolaps ada genangan di alveolar. Peningkatan kerja kapasitas sisa fungsional atau VRC dan penurunan kepatuhan paru sekunder. Ini akan mengakibatkan pasien mudah merasa lelah dan hipoventilasi. Hipoksemia diperparah akibat dari hipoventilasi alveoli dan peningkatan ruang alveolar. Yang kedua itu ada fase fibroproliferasi. Itu dimulai sebagai fase penyembuhan yang tidak teratur di paru-paru. Granulasi seluler dan deposisi kolagen terjadi dalam membran alveolar kapiler. Alveoli akan membesar dan membentuk tidak teratur atau fibrotik, dan kapiler pulmonari akan rusak. Ini mengarah pada untuk lebih kaku dari paru-paru, meningkatkan hipertensi paru dan hipoksemia lanjutan. Yang ketiga ada fase resolusi. Fase resolusi ini artinya itu remodeling dari struktural dan vaskular akan terjadi pada masa pemulihan selama beberapa minggu dalam membentuk kembali selaput lendir. Kemudian alveolar dan juga cairan yang berakumulasi di intraalveolar akan diberikan ke interstisium. Sel epitel alveolar tipe 2 ini akan berdiferensiasi menjadi sel epitel alveolar tipe 1, akan memfasilitasi restorasi alveolus. Makrofag alveolar akan membersihkan serpihan seluler. Tanda dan gejalanya. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu bisa pada penyakit ARDS ini tergantung dari penyebabnya penyakit. Pada jam-jam pertama pasien mungkin tidak akan menunjukkan tanda dan gangguan pernapasan, tetapi lama-kelamaan pasien tersebut akan mengalami peningkatan frekuensi napas yang diikuti oleh dyspnoe atau sesak nafas. Nah, pada pemeriksaan ABG terjadi penekanan PO2, tetapi nilai PCO2 menurun mengakibatkan adanya perbedaan oksigen alveolar arteri meningkat. Nah, pada pemeriksaan ditemukan suara napas ronki, basah saat inspirasi halus walaupun tidak begitu jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa tanda dan gejala ARDS adalah seperti dyspnea, takipnea atau lebih dari 40 kali per menit, retraksi interkostal, panik, crackles atau wheezing.
sekresi berlebihan, ketakutan, panik, dan kematian akan datang. Pemeriksaan diagnosis pada ARDS yaitu X-ray dada tampak memiliki opastias yang jauh lebih menyebar daripada gagal jantung kongestif dengan nama lain paru-paru putih. Secara tradisional, teknik termodilusi digunakan untuk mendiagnosis ARDS menggunakan kateter jantung atrium kanan. Termodilusi melibatkan penyuntikan bolus larutan garam dingin ke dalam arteri pulmonalis dan mencari perubahan suhu pada daerah yang muncul. Bisa juga dengan melakukan ultrasonografi dan oksimetri nadi. Nah, kemudian penata laksanaan dari ARDS yang pertama bisa diberikan terapi oksigen dengan cara posisinya yang benar, kemudian ada berikan cairan dan elektrolit, kemudian berikan nutrisi, kemudian yang terakhir berikan dukungan psikososial yang berikan kenyamanan. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama itu bersih napas tidak efektif berhubungan dengan hipoperfungsi silia, peningkatan sekret edema interstisial. Yang kedua, kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan hipoventilasi alveolar, penurunan produksi surfaktan. Yang ketiga, ada resiko hipovolemia berhubungan dengan penggunaan diuretik dan kecemasan berhubungan dengan krisis situasi, perubahan status kesehatan dan ketakutan akan penyakit. Nah, itu saya dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.